Halo, selamat datang teman-teman. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menginstal Prometheus server, Grafana, dan juga Node Exporter. Nah, nanti saya di sini menggunakan Grafana untuk memvisualisasi dari metrik yang dikirimkan oleh Node Exporter ke Prometheus. Oke, sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu bahwasannya saya di sini menggunakan dua server ya, dua server yang nanti akan dijadikan sebagai satu server, satu role sebagai server dan satu sebagai klien. Jadi nanti saya akan install Prometheus dan juga Grafana di bagian Node Exporter juga di bagian server, dan juga saya akan mengambil matrix-matrix yang ada di bagian klien dengan menggunakan Node Exporter juga. Jadi nanti akan ada dua host yang akan diambil matrixnya berupa RAM, CPU, dan juga yang lainnya ke dalam server Prometheus dan ditampilkan dengan menggunakan Grafana. Oke, di sini saya mungkin akan jelaskan juga ya bahwasannya cara untuk membuat EC2 saya tidak akan jelaskan di sini. Tentunya bagi teman-teman yang mungkin ingin membangun VM atau instance di Amazon bisa untuk menonton di video yang lainnya. Dan untuk IP dari server sendiri untuk di bagian server adalah 13.214.182 dan 83. Nah, ini nanti akan saya akses menggunakan command prompt menggunakan SSH. Nah, sebelum itu saya juga akan menjelaskan juga terkait dengan di bagian klien. Di sini juga saya menggunakan IP publiknya ya. Publiknya yaitu 18.142.158.167. Untuk VM-VM di sini adalah VM-VM yang ditunjukkan untuk konten belajar. Jadi ini merupakan VM yang nantinya ketika saya selesai dalam pembuatan video ini tentunya akan saya hapus untuk hanya untuk keperluan belajar saja. Oke, sebelum kita langsung praktik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai beberapa part-part atau komponen yang ada dalam Prometheus, Grafana, dan juga Node Exporter. Introduction, kita akan belajar tentang Prometheus, Grafana, dan juga Node Exporter juga tentunya. Nah, Prometheus sendiri itu apa? Jadi Prometheus itu adalah sebuah server monitoring open source dari Linux yang tujuan utamanya adalah untuk memonitoring matrix, monitoring event, dan juga manajemen alert. Nah, tapi untuk di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk monitoring metrik-metrik tersebut. Kemudian untuk yang kedua adalah kita menggunakan Prometheus dalam atau biasanya digunakan dalam bahasa PromQL ya. Jadi untuk query-nya nanti menggunakan PromQL. Nah, kemudian di Prometheus sendiri di sini kita bisa menggunakan banyak dari service dan juga microservices. Prometheus itu juga bisa digunakan dalam mode banyak mode dalam tujuan untuk memberikan grafik dan juga dashboard yang tentunya didukung oleh Grafana nantinya. Nah, ini merupakan topologi atau mungkin skema dari Prometheus server ya. Kita bisa lihat dari sebelah kiri dulu, ini ada yang namanya scrap target. Jadi nanti di scrap target ini klien-klien yang sudah diinstal Node Exporter Service akan mengirimkan matrix data ke Prometheus server dan akan disimpan di storage dan kemudian akan di-query menggunakan PromQL. Nah, tentunya ketika kita menambahkan Node Exporter service baru, tentunya Prometheus server itu tidak akan secara langsung tiba-tiba mengetahui dari service tersebut. Nah, itu adalah tugas dari yang namanya service discovery. Dia akan menemukan target di mana letak dari klien tersebut berada gitu. Nantinya konfigurasi itu dilakukan di bagian prometheus.yaml. Jadi kita memasukkan IP dari klien di bagian konfigurasi prometheus.yaml dan nantinya service discovery ini dia akan menemukan service dari Node Exporter di klien tersebut. Nah, kemudian di sini ada push alert. Ini untuk alert manager ya. Jadi dia akan memberikan peringatan atau semacam pesan ke pengguna user kita melalui email, Telegram, WhatsApp atau yang lainnya.
Nah, yang kedua adalah query, ini menggunakan user interface, dan untuk yang di Prometheus itu sendiri ada untuk interface-nya sendiri secara grafik. Tapi kalau misal untuk tampilan yang lebih user friendly dan juga yang lebih powerful, itu akan diintegrasikan dengan menggunakan Grafana di bagian query user interface ini. Nah, untuk Prometheus komponen sendiri itu ada 5 ya, Prometheus server, kemudian service discovery, scrape target, alert manager, dan user interface. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan untuk di Prometheus server sendiri itu ada yang namanya storage dan juga PromQL. Nah, untuk storage itu dia akan menampung atau menyimpan data dari matrix yang dari target ya. Jadi sebelumnya ini scrape target, dia nge-pull metricnya dan dia akan disimpan di storage. Dan kemudian ada di query menggunakan PromQL. Nah, kalau misal tadi untuk penyimpanan metrik dan juga agent dari bagaimana metrik itu dikirimkan, kita akan bahas tentang Grafana, yaitu dia adalah free dan open source visualization tools yang banyak digunakan atau diintegrasikan dengan Prometheus dalam memonitor metrics. Dan Grafana ini sendiri dia menyediakan berbagai jenis charts, graph, kemudian alerts, dan juga beberapa sumber data lainnya juga, selain dengan menggunakan Prometheus. Nah, Grafana itu bisa mengquery, memvisualisasi, dan mengeksplor metrik-metrik yang dikirimkan dari Prometheus, dan tentunya bisa dibaca dengan mudah oleh seorang user. Nah, kemudian ada Node Exporter. Node Exporter sendiri itu adalah bisa digunakan sebagai semacam service untuk mengekspos tentang OS Matrix dan juga server. Nah, ini akan membantu Node Exporter itu dapat mengekspos berbagai jenis sumber daya seperti RAM, CPU, memori, dan juga disk space-nya juga. Jadi ketika ada berbagai anomali event yang tentunya terjadi dalam sebuah server, kita bisa melihat bahwasannya server tersebut dalam kondisi yang sehat atau tidak. Nah, ini merupakan contoh dari pengimplementasian dari Grafana, Prometheus, dan Node Exporter ya. Nah, ini merupakan tampilan dari Grafana sendiri. Di sini saya pakai IP public dari VM EC2 Amazon. Kemudian saya install Grafana, dan di sini ini merupakan host ya. Jadi nanti konsepnya adalah ketika kita sudah menginstal Grafana, kita akan mengintegrasikannya dengan Prometheus dengan kita ngeklik di bagian plus, kemudian kita data source. Di bagian configuration, kemudian kita menambahkan data source dan kita pilih Prometheus. Nah, nantinya di sini host ini adalah dia yang akan nampil sebagai klien. Nah, tentunya klien itu bisa dari 10 server, 10 VM, atau banyak dari VM. Jadi host itu adalah sebagai klien yang nantinya ditarik metrik-metriknya itu ke Grafana, ke Prometheus, dan divisualisasikan oleh Grafana. Oke, kita langsung ngonfig ya. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana ngonfignya dan bagaimana untuk setup instalasi tersebut. Nah, saya di sini menggunakan dokumentasi saya sendiri yang saya buat dan saya ambil dari ini ya. Ini referensi saya. Jadi dari fostechnics.com. Jadi saya ambil referensi dari situ. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan SSH terlebih dahulu ke bagian server ya. Saya masuk terlebih dahulu ke bagian server. Saya masuk, kemudian di sini IP-nya ke expose ya. Ini tujuan untuk belajar. Kemudian saya ke bagian connect. Kalau misal teman-teman yang belum paham tentang EC2 atau Amazon, teman-teman bisa belajar terlebih dahulu bagaimana cara untuk membangun server di EC2, atau kalian bisa pakai juga yang namanya VirtualBox untuk membangun VM ya. Oke. CMD. Karena sebelumnya key pair yang saya download itu ada di download ya. Saya pindah dulu ke download. Downloads, kemudian saya pastekan SSH-nya, dan ya, kita langsung yes-kan saja, dan kita sudah masuk ke bagian dari server VM kita. Nah, saya perbesarkan saja di sini. Ini merupakan bagian servernya ya, server Ubuntu.
Kita langsung saja masuk ke Grafana Docs. Kita langsung update sistem repository indexnya. Kita Ctrl C, kemudian kita paste. Oke, nice. Oke, kita tunggu untuk prosesnya. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke sudosu ya. Sudosu, selanjutnya kita export untuk rilisnya. Oke, berhasil ya. Selanjutnya kita akan menggunakan sistem users-nya untuk nantinya sebagai ownership-nya, dan juga kita akan membuat directory etc Prometheus dan juga Farley Prometheus. Kita buat dulu untuk user ownership-nya ya. Ctrl C, kita paste. Kemudian untuk yang not exporter juga kita paste di sini. Berhasil. Kemudian kita akan membuat directory etc.prometheus untuk nanti menyimpan file konfigurasi dari prometheus.yml. Kemudian kita membuat directory dari Farley Prometheus juga. Ini sudah sebenarnya udah di root ya. Ini nggak pakai sudo sebenarnya juga nggak apa-apa. Terus kita akan update Prometheus usernya. Jadi sebelumnya kita sudah buat directory dari etc Prometheus dan Farley Prometheus. Nah, kita akan menambahkan ownership yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu Prometheus ini. So, kita langsung saja ya, sudo chon, kemudian kita copy saja, paste, kemudian kita sudo lagi. Nah, ini untuk ownership dari Farley Prometheus untuk user ownership Prometheus. Sudah berhasil ya. Selanjutnya kita pindah ke directory opt. Oke, nice. Kemudian kita akan widget untuk binary filenya dari Prometheus. Jadi kita langsung saja, oke, prosesnya kita langsung download ya untuk binary file. Oke, berhasil. Kemudian kita akan cek dulu nih. Kita bisa juga pakai checksum ini untuk ngelihat apakah download kita tuh berhasil atau ada yang korup. Oke, nah ini hashnya ya. Jadi bisa dibandingkan dengan nanti di website officialnya apakah sama atau tidak untuk nilainya. Karena sebenarnya saya sudah cek ya, karena itu harusnya sama, jadi saya tidak cek di sini. Teman-teman bisa juga cek untuk hal tersebut di website resminya untuk mengetahui apakah file yang di-download itu korup atau tidak. Oke, kita copy, kita ekstrak ya. Untuk Prometheus store-nya itu, kalau misalnya kita ls, ya dia ada. Jadi Prometheus-nya ini, kemudian kita akan pindah ke Prometheus itu, ke directory ini yang sudah kita download. Change directory, prom, tab. Oke, sudah ganti ya. Kemudian kita ls. Di sini ada license, notice, console libraries, consoles, Prometheus, Prometheus.yml, dan promtool. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan ngopi Prometheus ini, Prometheus dan juga promtool itu ke yang namanya user libin, user local libin ya. Jadi tadinya sudah ada di opt, kemudian kita akan pindah ke user local bin. Kita copy, sorry, kita copy lagi ya. Kita copy. Oke, berhasil. Kita copy lagi untuk yang prom tool ya. Kita copy, kemudian kita paste. Oke, berhasil juga. So, di sini kita akan nambahkan ownership juga terkait dengan hal tadi ya yang sudah kita lakukan di bagian user local bin Prometheus, karena sebelumnya kita sudah menambahkan Prometheus di
USR local bin, kita tambahkan ownership usernya. Oke, berhasil semua. Selanjutnya adalah kita akan pergi ke bagian etc Prometheus ya. Kita akan copy konsol, karena sebelumnya kita kalau misal kita lihat ls untuk Prometheus dan juga Promtool itu kita sudah pindahkan ke USR local bin, dan yang selanjutnya adalah kita akan memindahkan console libraries, consoles, dan juga prometheus.yaml itu ke folder etc.prometheus. etc Prometheus. So, yang kita lakukan adalah kita langsung saja untuk execute command ini. Oke, copy. Kita copy. Kemudian kita copy juga untuk yang console libraries-nya ya, ke etc Prometheus. Oke, sudah. Kita enter. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini kita akan menambahkan ini lagi ya, ownership-nya ya. Jadi sebelumnya saya salah bilang ya, sebenarnya untuk penambahan ownership-nya itu di bagian ini. Yang tadi tuh hanya untuk copy saja. Sudo con, kemudian ini sudo con lagi. Ini sudo con juga untuk Prometheus YAML ya, dengan ownership user dari Prometheus. Sudah berhasil ya. Kita akan lihat Prometheus versionnya apakah dia sudah berjalan atau tidak. Kita enter, dia sudah ya. Kita lihat build usernya berapa, build date-nya berapa, go versionnya, dan platformnya itu apa. Nah, kemudian kita akan melihat Promtool ya, dari version Promtool. Kita lihat enter, dan dia sudah nampil juga untuk build user, date, version, dan juga platform. Nah, selanjutnya adalah kita akan melihat konfigurasi dari Prometheus.yaml ya. Nah, di konfigurasi Prometheus.yaml ini sangat penting ya teman-teman, karena nantinya kita akan mengarahkan IP dari klien Node Exporter service-nya itu di sini. Jadi ini merupakan semacam file penting dalam penggunaan Prometheus server. Kita copy, kita lihat ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling penting adalah semuanya penting. Ini penting karena static config-nya itu dia bakalan ngarahin kemana Prometheus server ini akan melakukan discovery service-nya dan juga scrap targetnya. Itu di mana? Nah, itu akan diarahkan di bagian ini. Mungkin sebelumnya belum saya jelaskan juga terkait dengan port ya. Kalau misal untuk bagian Prometheus itu dia menggunakan port 9090. Kemudian untuk Grafana dia menggunakan port 3000 untuk defaultnya, dan juga untuk Node Exporter dia menggunakan 9100. Jadi nanti ketika kita menambahkan IP dari klien, karena nanti Node Exporter itu akan diinstal di setiap klien ya, maka dia akan menggunakan port default yaitu 9100. Nah, kita akan lanjut ya teman-teman. Nah, kita akan menjalankan daemon dari Prometheus-nya sendiri, dan kita akan membuat path dari setiap file dan juga directory-nya. Oke, sorry, kita copy. Oke, ya, server is ready to receive a web request. Kita kembali lagi ke Ctrl C saja. Kemudian kita di sini akan pindah ke etc system d system, dan kita akan menjalankan Prometheus server. Kita enter, kemudian kita pastekan konfigurasi ini. Jadi kita tinggal copy, kita masukkan semuanya, Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, kemudian kita akan reload ya untuk Prometheus-nya, daemon Prometheus. Kemudian kita copy, kemudian enter, kemudian kita copy lagi, dan kita enter, kemudian kita enable, kita enter,
dan kita akan lihat apakah dia running atau tidak. Kalau misal dia running, dia bakalan memunculkan informasi aktif dan juga running. Ya, dia aktif dan juga running ya teman-teman. Jadi untuk Prometheus server dia running. Dan kalau misal kita mau lihat lebih detail ya, kita masukkan IP-nya, IP dari ini ya, servernya, IP publiknya. Kita klik, kemudian kita kita masukkan portnya itu 9090 untuk service Prometheus, dan dia akan ngarahin ke tampilannya sini. Dan kalau misal kita lihat di status, dia akan nampilin runtime dan juga yang lainnya. Kita akan masuk ke targets, dan di sini dia adalah target-target yang nantinya akan dituju atau di discovery oleh Prometheus ini. Jadi nanti node exporter ini akan muncul listnya di sini semua. Jadi dari berbagai VM dia bakalan muncul listnya di sini. Untuk localhost juga bisa untuk dipasang node exporter service ya. Jadi untuk baik lokal ataupun eksternal itu bakalan bisa. Oke, selanjutnya saya akan menginstal yang namanya Grafana. Jadi untuk visualisasinya ya teman-teman. Jadi saya Ctrl C dulu untuk mematikannya. Oke, nggak bisa di copy. Kemudian saya kenapa nih? Copy. Oke, sudah bisa. Kemudian saya echo. Oke, bisa. Kita akan update ya. Itu ya tadi instalasinya. Oke, package done. Kemudian install Grafana. Oke, kita lagi install Grafana, kemudian yes. Kita tunggu sampai proses berhasil untuk instalasi dari Grafana-nya sendiri. Oke, sudah berhasil ya untuk instalasi dari Grafana sendiri. Kita akan start Grafana servernya. Kita start, dan kemudian kita akan melihat statusnya apakah Grafana server itu dia berjalan atau tidak. Kalau berjalan dia akan memunculkan aktif dan juga running. Dan untuk Grafana sendiri dia running. Jadi kalau misalnya kita akses di sini, jadi kita copy saja ininya ya, copy IP-nya. Kemudian kita paste dan pakai port 3000 ya untuk Grafana. Dia bakalan masuk ke login page-nya untuk Grafana. Untuk dari user password defaultnya adalah admin, dan nantinya kita juga bisa mengganti user passwordnya di sini juga. Kita tunggu ya. Kita admin. Oke, enter. Kita skip saja untuk penggantian user password barunya ya. Nah, ini adalah tampilan Grafana baru ya teman-teman. Jadi ini masih fresh dan belum diintegrasikan dengan data source manapun. Dan kalau misal
kita mau mengintegrasikan dengan Grafana adalah kita masuk ke konfigurasi ya, yang sebelumnya saya sudah jelaskan juga di bagian awal. Kemudian bagian data source, kemudian kita masuk ke add data source, dan kita pilih Prometheus. Kita pilih Prometheus, dan kita arahkan saja ke localhost. Kenapa localhost? Karena memang Prometheus dan juga Grafana itu dia diinstal di server yang sama ya. Kalau misal berbeda, mungkin dia harus menggunakan IP. Walaupun di sini dia diinstal di server yang sama, dia juga bisa menggunakan IP. Tapi saya hanya menggunakan localhost saja ya, biar lebih mudah. Portnya adalah 9090. So, kita langsung add-kan saja, save dan test. Apakah dia working atau tidak? Ya, data source is working. Jadi, kita sudah bisa mengintegrasikan antara Grafana dan juga Prometheus. Nah, di sini kita belum bisa mendapatkan data-datanya karena memang Prometheus itu tidak bisa menarik metrik itu tanpa adanya yang namanya Node Exporter. Nah, seharusnya kita harus install dulu yang namanya Node Exporter. Nah, kita langsung saja ya install Node Exporter. Oke, selanjutnya kita akan install kita akan install Node Exporternya ya, teman-teman. Kita akan install, kita pindah lagi ke OPT, kemudian kita widget ya, ini widget. Oke, kita tunggu proses sampai berhasil. Oke, berhasil. Kemudian kita sudo ya untuk ekstrak data-datanya. Oke, berhasil juga. Kemudian kita copy data itu ke user local bin. Saya cd dulu ke local binnya. Enter. Saya sudo. Oke, berhasil ya teman-teman. Ini untuk instalasi dari Node Exporter di VM lokal tapi. Nah ya, selanjutnya mungkin saya akan coba buat ini ya. Apa namanya, nyoba untuk yang di VM lain. Saya ganti dulu ke bagian ini, EC2-nya. Saya lihat untuk instance client. Oke, ini client. Sebenarnya tadinya saya nyoba untuk di client tapi error, jadi saya nyoba lagi untuk instalasi lagi ya. Saya SSH lagi. cd download. Kemudian SSH. Oke, berhasil. Saya akan sudo dulu. Sudo, kemudian saya akan cd ke opt. Oke, saya akan install Node Exporter. Jadi karena sebelumnya saya install di ini ya, install di lokal. Jadi saya akan coba buat install di VM lain. Oke, berhasil. Kemudian di sini saya akan ekstrak. Kemudian saya bin Oke, copy. Kemudian saya akan pindah lagi ke user bin dulu. Dan saya akan ngasih connya ya. Oke. Oke, ini karena saya belum nambahin usernya ya. Jadi saya harus nambahin user ini. Oke, ini Node Exporter.
Ops, ada error. Oke, nambahin yang user add. Oke, kemudian saya count. Oke, berhasil ya. Jadi saya sudah berhasil untuk install Node Exporter di VM lain. Jadi sebelumnya saya tadi error karena memang untuk usernya itu belum ditambahkan di bagian VM ini. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke bagian server ya. Tadi kita sudah install Node Exporter di lokal, kita juga sudah install Node Exporter di VM lain. Jadi semuanya online. Tentunya di sini kita akan melihat bagaimana cara untuk kerjanya. Saya akan masuk ke etc Prometheus. Nano Prometheus.yaml. Nah, di sini saya akan nambahkan localhost, -2 ke Node Exporter service yang ada di VM server ya. VM ini untuk servernya, jadi localhost. Nanti untuk Node Exporter yang di VM lain, saya akan memasukkan IP publicnya dan juga portnya. Localhost, kemudian 9100 untuk service dari Node Exporter. Nah, kalau misal untuk yang VM lain, saya akan melihat lagi di bagian ini ya. Saya lupa untuk IP-nya. Oke. Client, kemudian saya saya copy ini, saya pastekan di sini dan saya masukkan portnya 100.2 dan saya akan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Dan di sini saya akan melakukan restart terhadap Prometheus-nya. Oke, Prometheus restart. Sistem ctl Prometheus untuk di restart. Oke, kita sudah konfigurasi semuanya, teman-teman. Dan kita akan masuk ke bagian ini ya. Kita akan lihat apakah targetnya sudah masuk atau belum. Oke, kita Oke. Untuk yang di localhost itu dia ngedon ya. Dia down, mungkin ada hal yang masih perlu diperbaiki di bagian instance-nya, atau mungkin kita lihat saja dulu di bagian server. Ini bagian client, kemudian ini server, nano. Kalau misal kita melihat di sini, ini sebenarnya semuanya masih berjalan dengan lancar ya. Maksudnya untuk portnya dan juga localhost-nya, IP-nya juga. Sudo ini ya, sudo lagi. Kita lihat untuk data exporternya apakah jalan atau tidak. Copy, kemudian kita masuk ke bagian server ya, karena tadi dia nggak jalan, dia ngedown ya di bagian Prometheus-nya. Oops. Oh, dia not exporter service-nya nggak ada. Berarti kita harus nambahin dulu nih. Oke, kita tambahin dulu ya. Kita teman-teman, karena tadi konfigurasi dari itunya nggak ada, jadi kita harus nambahin dulu.
copy, kemudian kita paste. Oh ya, belum ada ternyata. Ini kita copy, kita pastekan di sini. Kemudian untuk yang kolektor wifi ini saya akan hapus ya. Saya akan hapus. X, kemudian saya akan reload lagi. Reload, kemudian enable ya, enable, kemudian enter, kemudian saya start untuk exporter node-nya, node exporter. Oke, berhasil. Terus saya akan lihat statusnya apakah dia running atau tidak, dan dia running sebenarnya. Oke, semuanya running. Kalau misal di klien dia running atau tidak, dia running juga. Kalau misal saya lihat di Prometheus, apakah dia masih down? Oh, dia sudah up semuanya. Jadi untuk node exporter di bagian servernya itu sudah jalan. Kemudian untuk yang di bagian VM klien itu sudah jalan juga. Jadi kita di sini akan menambahkan yang namanya dashboard ya, karena sebelumnya kita sudah mengilingkan antara Prometheus dengan Grafana. Jadi sistemnya adalah semua metrik-metrik yang didapatkan atau dikumpulkan atau diekspos dari node exporter, baik itu di lokal VM atau di VM lain, itu akan ditarik ke atau dikirimkan ke Prometheus server. Nah, di situ akan disimpan melalui storage, dan kemudian ketika memang kita mengintegrasikannya dengan Grafana, maka itu akan di-query dan tentunya akan ditampilkan dengan visualisasi dari Grafana sendiri. Nah, karena sebelumnya kita sudah mengintegrasikan antara Grafana dan Prometheus, jadi kita sudah melakukan hal tersebut. Nah, tentunya di sini adalah kita belum melakukan yang namanya pembuatan dashboard untuk visualisasi. Nah, di bagian Grafana sendiri itu sudah ada ya built-in untuk dashboardnya sendiri. Jadi kita tinggal masukkan saja untuk kodenya. Kita masukkan dan kita masuk ke bagian plus dashboard. Ya, ini ya, create dashboard, dan kita import. Kita masukkan ID-nya. Kita load. Kita tunggu, kemudian kita masukkan Prometheus-nya, itu Prometheus default, kan kita import. Dan kita nunggu ya, ini masih NA karena masih melihat, masih loading juga. Kita restart atau kita reload ya. Oops, not responding. Oke. Oke, kita buka lagi untuk Mozilla-nya. Firefox. IP-nya tadi berapa ya? Kita masuk dulu ke Amazon ya. Amazon Web Service. Amazon Web Service. Kemudian kita masuk. Sign in. Kita tunggu ya, kita harus sign in dulu. Oke, kita lihat di EC2. Untuk melihat IP-nya, karena saya lupa tadi IP-nya berapa untuk yang server. Oh, ini. Oke, saya masukkan. Portnya adalah 3000. Dia bakalan masuk lagi ke Grafana. Kita import, kemudian kita masukkan tadi berapa ya, 14513. Itu untuk kodenya ya. Jadi teman-teman udah ada di ini ya, di dashboard ya. Kita lihat dashboard. Dashboard.
lihat di sini. Dan ya, inilah tampilannya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada localhost. Jadi ini tampilan buat localhost ini untuk VM yang dimonitor sendiri, yang ada Grafana-nya dan juga Prometheus-nya. Tapi kalau misal ini dia akan memonitor dari VM lain. Nah, ini sebenarnya di sini udah jalan ya. Ini udah jalan. Tapi untuk yang di bagian CPU memory disk ini dia masih no data karena masih perlu reload sepertinya. Biasanya seperti itu. Jadi yaps, dia sudah nampil datanya. Jadi ini dari VM lain, dari klien, kemudian ini dari localhost, datanya seperti ini. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Mungkin mohon maaf kurang lebihnya dari video ini karena banyak errornya juga. Sekian, semoga bermanfaat bagi teman-teman dalam belajar dalam menggunakan Grafana, Prometheus, dan juga Network Exporter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.